Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Haja Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati segenap pembina Yayasan Khadijah Surabaya, wabil khusus Ibu Nyai Hajah Masurah Wahid, Ibu Hajah Jazilah Rahma, yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur beserta para Kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir, yang kami hormati segenap pengawas Yayasan Khadijah Surabaya, wabil khusus Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak MPD, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Surahmat MSI, yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Khadijah Surabaya, yang kami hormati Kepala Sekolah dan Ketua Pondok Pesantren di bawah naungan Yayasan Khadijah Surabaya, yang kami hormati pengurus Panti Asuhan Khadijah Yayasan, yang kami hormati segenap guru dan karyawan di lingkungan Yayasan Khadijah Surabaya, guru purna tugas Yayasan Khadijah Surabaya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan, dan siswa-siswi SMP SMA Khadijah yang berbahagia. Sanjung syukur kepada Zat yang Maha Luhur, Ya Ghafur, Ya Syakur, atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul bermuajahah dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Yayasan Khadijah Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap terhaturkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita semuanya dapat menikmati zaman yang penuh dengan peradaban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan memohon ridha Allah, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Khadijah. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan dan renungkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Hajah Elviatur Rashidah MA. Perlu diketahui bersama bahwa beliau adalah peraih juara 2 MTQ Nasional tahun 2024 di Kalimantan Timur. Kepada Ustazah Hajah Elviatur Rashidah MA disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن
والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Baiklah Bapak Ibu, sekedar informasi, selain beliau adalah peraih juara 2 MTQ nasional, beliau adalah pengajar taklim Al-Quran di SD Khadijah Wonorejo. Semoga kita semuanya dapat menjadi ahli Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan pembina Yayasan Khadijah Surabaya kepada yang terhormat Ibu Dokteranda Hajah Masruroh Wahid MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd.
Yang kami hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Khofifah Indar Parawansa yang insya Allah sebentar lagi rawuh. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Yang kami hormati segenap pembina yayasan, yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Sekda Prof Jawa Timur Bapak Dr. Jazuli, dan segenap OPD yang rawuh, ada Pak Imam dari Biro Kesra, ada PLH dari Dinas Pendidikan yang kami hormati, para pengawas Yayasan Khadijah Surabaya yang kami hormati, ada Bapak Profesor Surahmat, ada Bapak Dr. Ishak Maulana, yang beliau ini jauh dari Malang tapi sudah pagi-pagi di sini, alhamdulillah. Jadi saingan saya Pak, karena saya juga jauh pagi-pagi dari Jombang. Segenap pengurus yayasan, segenap semua ketua yayasan, sekretaris maupun bendahara Yayasan Khadijah yang kami hormati, segenap kepala sekolah SD, SMP, SMA Khadijah yang berbahagia, segenap pengurus panti asuhan Yayasan Khadijah Surabaya yang sangat kami hargai dan kami muliakan, segenap anak-anak siswa-siswi SMP, SMA Khadijah Surabaya yang sangat kami cintai. Juga para guru purna tugas yang masih memperhatikan dari dekat pada Yayasan Khadijah Surabaya yang sangat kami hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah selesai purna melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, 30 hari. Dan kita hari ini dipertemukan kembali dalam rangka bersyukur dan bersilaturahim dalam rangka halal bil halal di keluarga besar Yayasan Khadijah Surabaya. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang kami banggakan, kami hormati, istilah halal bihalal ini saya cuma mengenal di Indonesia. Kita cuma bisa mengenal di Indonesia. Yang hari ini kalau kita melanglang buana ke negara-negara Islam yang lain, maka Anda tidak pernah menemukan istilah halal bihalal ketika Idul Fitri. Di Indonesia, Idul Fitri bukan sekedar sholat Id, bukan sekedar membayar zakat fitrah, bukan sekedar saling memaafkan antar keluarga, tetapi di Indonesia ada budaya adiluhung yang tidak dimiliki oleh negara-negara Islam yang lain, yakni halal bil halal. Dan setelah saya baca-baca dan cerita-cerita dari masyayikh, para orang-orang yang berpengalaman, bahwa awal istilah halal bihalal itu dikenal pada tahun 1957. Ketika itu baru 2 tahun pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia. Kondisi negara masih belum stabil, kerukunan masih perlu terjalin, belum bisa menjadi demokrasi belum tertegakkan dengan baik. Maka ketika itu Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, menginginkan ada pertemuan antar tokoh, antar golongan untuk diundang ke Istana Negara. Waktu itu waktunya adalah setelah Idul Fitri tahun 1957. Pada saat itu Bung Karno matur kepada Kiai Wahab Hasbullah, salah satu
masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama. Salah satu masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama. Yang saat itu kata Kiai Wahab, kata Bung Karno matur kepada Yai Wahab, kami ini ingin ketemu Kiai dengan para tokoh antar golongan dan antar umat Islam juga di istana ini. Ketika itu apa yang tajuk apa, judul apa yang akan kami pakai untuk mengundang beliau-beliau itu? Karena mosok diundang riayanan itu ya enggak pantas begitu, atau diundang kendurenan itu ya enggak pantas. Akhirnya Kiai Wahab mengusulkan, bagaimana kalau kita mengundang, Bapak mengundang dengan istilah halal bil halal. Halal dibalas dengan halal dengan berpedoman pada ayat surat Al-Imran yang dibaca oleh Qori tadi, kalau nggak salah itu 133, 134 ya Pak Rafiq ini yang paling tahu. Wasikol ladina apa tadi? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini sebetulnya enggak spesifik sih mengatakan ini tentang hari raya. Tapi muatan dari ayat ini adalah muatan ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan yang telah kita lakukan adalah tujuannya supaya kita kembali fitri menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Kemudian dalam surat Ali Imran ini dijelaskan salah satu indikator orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang ringan tangannya untuk memberikan sesuatu untuk kepentingan orang lain dikala ia mampu maupun dikala dia sulit. Jadi kita bersedekah, kita bersedekah, kita berzakat fitrah itu tidak hanya untuk orang kaya tapi untuk semuanya, yang kaya maupun setengah kaya, bahkan yang tidak kaya. Itu tanda-tanda orang yang pertama, orang yang muttaqin. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang takwa kepada Allah itu orang yang bisa memelihara, mengelola ghaidha nafsunya, mengelola hawa nafsunya untuk tidak dituruti walaupun ingin marah, untuk tidak dituruti walaupun ingin baju baru gak keturutan. Al-afina anin nas. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Maka di sini ada adat riayan, saling memaafkan satu sama lain. Dan kalau itu kemudian diadakan oleh komunitas, maka Yai Wahab mengusulkan kepada Bung Karno saat itu dengan istilah halal bil halal. Saling memaafkan, saling menghalalkan satu dengan yang lain, sehingga puasa kita yang oleh Allah dijamin akan diampuni semua dosa-dosanya kepada Allah akan sempurna, karena juga habis dosa-dosa kita karena saling memaafkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kenapa ini saya utarakan? Supaya anak-anak kita dan kita semuanya warga besar Khadijah yang dalam Maresnya tadi adalah amanat para ulama, betul ya? Amanat para ulama. Salah satu ulama pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Wahab Hasbullah, pencetus istilah halal bil halal.
Hebat enggak Indonesia? Hebat tidak Indonesia? Hebat. Di Arab Saudi tidak ada halal bihalal. Di Mesir tidak ada halal bihalal. Di Palestina tidak ada halal bihalal. Yang ada cuma di Indonesia yang negaranya adalah negara berdasarkan Pancasila. Luar biasa. Inilah Indonesia, insya Allah negara yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena rakyatnya, masyarakatnya sangat mencintai beliau sehingga beliau juga sangat mencintai orang-orang yang mencintainya. Dan yang terbaik, terbesar hari ini orang yang mencintai beliau adalah umat Islam. Umat Islam yang terbesar hari ini adalah umat Islam yang tinggal di negara tercinta Indonesia. Maka anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP, SMA, anak-anak adalah anak-anak yang beruntung karena dilahirkan oleh keluarga yang Ahlussunnah wal Jamaah, digembleng dan dididik juga di lembaga Ahlussunnah wal Jamaah, amanat para ulama. Maka Anda nanti insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin dikala Indonesia sedang berada di negara Indonesia emas pada saat tahun 2045. Mudah-mudahan itu terjadi dan anak-anak menjadi salah satu bagian dari pemimpin-pemimpin yang memimpin pada waktu Indonesia emas 2045 mendatang. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, atas nama pembina Yayasan Khadijah Surabaya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu am wa antum bi khair kepada seluruh warga besar jajaran Yayasan Khadijah Surabaya. Jangan mengaku saya tidak pernah bersalah, karena tak seorang pun tidak pernah bersalah dan menyakiti kepada orang lain. Bahkan Allah telah memberikan contoh bahwa gajah itu punya gading dan tak satu pun gadingnya gajah itu yang tidak retak. Karena itu semua manusia pasti pernah bersalah kepada orang lain. Para bapak, para ibu, saya terima kasih juga kepada seluruh yayasan, pengurus panti, pengurus sosial dan seluruh yang peduli kepada yayasan. Juga kepada Pemprov Jawa Timur yang tentu sangat peduli dengan kami. Kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semuanya akan diberi balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Para bapak, para ibu, ketika tadi Qori membaca Quran, saya merasa Indonesia luar biasa. Ketika anak-anak berqasidah, ada Gonili, ada tadi apa? Sukaro ya. Sukaro ini orang hanya mengartikan rindu rindu dendam ya, tidak terbalas. Padahal yang dikatakan Umi Kulsum penyanyi ini adalah rindu dendam tak terhingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya juga termasuk orang yang merindukan beliau sehingga kita nanti mendapatkan syafaat beliau pada hari yang dimana tidak seorang pun mampu memberikan syafaat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, saya sedikit menukil nasihat As-Sayyid Syekh Imam Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah bernasihat, memberikan nasihat. Kata beliau, ada rangkaian nasihat-nasihatnya. Salah satunya adalah maafkanlah kesalahan orang lain dan tutupilah aibnya. Karena tujuan hidup hari ini
tidak untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain, tapi tujuan hidup adalah untuk ibadah kepada Allah dan mengingat kepadanya. Mengingat kepadanya, bukan mengingat kesalahan orang lain. Pada nasihat yang lain seterusnya, kalau toh ada rasa sakit, kalau toh masih ada rasa sakit, lupakanlah, maka kamu akan bahagia. Maka kamu akan bahagia. Maka pada momentum halal bihalal ini, marilah para ibu, para bapak, kita saling memaafkan satu dengan yang lain, saling melupakan sakit hati satu dengan yang lain, agar kita tetap mempunyai hati yang bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, sebelum saya akhiri, saya tadi sangat terkesan dengan lagu Gonili. Memang saya senang dengan lagu itu. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu itu, tapi diganti syairnya dengan sholawat? Bisa ya? Bisa ya? Mangke saya baca dulu, nanti kita ikuti bersama. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'ani sahabah, Ya Rabbi warda 'ani sulalah, Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Sudah sampai di sini, mungkin nanti diteruskan, suaranya membosankan karena sudah tak merdu lagi seperti dulu. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu segera rawuh. Sudah rawuh ya Mas? Oh mau rawuh. Diteruskan Mbak, ya Rabbinya Mbak, yang setelah ya Rabbi wardoani sokapa wardoani. Ya Rabbi warhamna, Ya Rabbi warham kulla muslim, Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta rajana, Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim, Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta rajana, Ya Rabbi, Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. واهدنا نهج سبيلي، مرحبا مرحبا قلبي نسعد ونرشد، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. ربي بلغنا بجاه، مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، الله مرحبا مرحبا. وصلاة الله توشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد، مرحبا يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا بفوق لذنوبي يا الله، ببركة الهادي محمد يا
معنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا ما قد سألناه يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa. Sepeda motor beroda 2 melaju menuju pasar raya. Pemimpin terbaik yang kita rindukan bersama ialah Ibu Khofifah tercinta. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pengarahan Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Pembina Yayasan Khadijah Surabaya kepada yang terhormat Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya takdimi semua guru-guru saya di luar
Pertama yang saya sungkem adalah Bunyai Nur Jazilah. Di depan ini ada Bunyai Fatma dan Bunyai Masruroh. Anak-anak sekalian, beliau-beliau ini yang membangun karakter dan mengisi keilmuan seorang Khofifah Indar Parawansa. Sebetulnya ada Bu Mahmuda, dulu mengajar bahasa Inggris. Mungkin ada guru-guru saya yang lain, saya mohon maaf. Kalau anak-anak berproses di sekolah ini, maka sesungguhnya di sini bukan hanya tempat pembelajaran keilmuan, tetapi di sini juga proses untuk transformasi dari transformation of attitude. Ada proses takdib di sekolah Khadijah ini. Kalau ada proses takdib, maka ada proses pengisian peradaban, pengisian karakter, pengisian sopan santun, membangun akhlakul karimah. Semua kepala sekolah, pimpinan yayasan, guru-guru di lingkungan Yayasan Taman Pendidikan Sosial NU Khadijah yang saya hormati semuanya. Juga anak-anakku, para murid. Kalau Pak Mendikbud menyebut bukan siswa-siswi tapi para murid, laki-laki maupun perempuan, SMA, SMP, SD enggak ya ini ya, SMA, SMP, Yayasan Pendidikan Khadijah, semuanya yang saya cintai, saya banggakan, mudah-mudahan sukses, lancar sekolahnya, bisa sekolah setinggi-tingginya, ilmunya manfaat barokah. Allah memberikan kemuliaan kehidupan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh alumni yang hadir dan ada Pak Dr. Jazuli tadi, Pak Asisten, juga ada Pak Imam dari Karo Kesra. Anak-anakku dari ujung sana sebenarnya kalau Bu Imam mau nangis-nangis hampir setiap masuk lembaga pendidikan ini. Ini tidak sekolah sembarangan, bukan lembaga pendidikan sembarangan. Ini bukan hanya terafiliasi dengan NU, tapi pendidikan ini milik Jam'iyah Nahdlatul Ulama, milik Nahdlatul Ulama. Tidak sembarangan, ada banyak sekolah yang terafiliasi, hanya terafiliasi, tapi ini milik Nahdlatul Ulama. Ingat Hadratus Syekh, mana bukunya? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari semua guru insya Allah dapat, tapi masih dipercetakan, dan percetakannya lebih bagus dari yang ini. Saya sudah dapat izin dari Kiai Abdul Hakim Mahfud bahwa saya akan mencetak lebih bagus. Boleh nanti dalam koordinasi kepala sekolah masing-masing, pengen semua. Insya Allah kalau hari Senin saya balik ke Surabaya, insya Allah mudah-mudahan bukunya sudah selesai, karena saya sudah berpesan sebelum Ramadan yang lalu. Buku ini adalah bagaimana seorang Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi sosok pemersatu umat Islam, bukan hanya Indonesia. Saya minta ini diganti.
bukan hanya pemersatu umat Islam Indonesia, tapi seorang Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah sosok pemersatu umat Islam di sangat banyak negara di dunia. Anak-anak sekalian, buku ini penting untuk menjadi pegangan kita semua. Hari ini kita masih melihat bagaimana Palestina. Palestina ini partainya cuma dua, Hamas dan Fatah. Hamas dan Fatah. Dua partai ini tidak pernah rukun. Pimpinan politiknya tidak pernah rukun, maka yang jadi korban adalah masyarakat, bangsa, dan negara. Maka ada negara-negara yang juga kemudian harus mengalami nasib yang kurang menyenangkan, antara lain Afghanistan, kemudian berpindah kekuasaan. Kalau perpindahan kekuasaan karena pergantian presiden, pergantian perdana menteri itu biasa. Tapi ini dari sebuah sistem ke sistem yang lain yang orangnya sama sekali berbeda, kulturnya berbeda, dan seterusnya. Jadi Presiden Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan itu dulu pernah tanya kepada Presiden Jokowi, Pak Jokowi, apa yang menjadikan Indonesia ini rukun? Padahal saya mendengar suku bangsanya banyak sekali. Lalu Pak Jokowi tanya, memang berapa suku yang ada di Afghanistan? Beliau bilang 7. Di Afghanistan ada 7 suku. Tapi kalau mereka berbeda pendapat, menajam meruncing berkepanjangan. Menajam meruncing dan berkepanjangan. Beliau tanya kepada Pak Jokowi, berapa suku di Indonesia? Lalu Pak Jokowi menyampaikan, di Indonesia suku-suku besar ada 714. Presiden Ashraf Ghani kaget, 714 suku-suku besar. Di Afghanistan ada 7 suku, kalau berbeda pendapat menajam, meruncing, berkepanjangan. Kalau di Indonesia ada kerukunan yang terbangun. Kalau umat Islam, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ustadzah, bunyainya, ustadz, kiainya memberikan persemaian persaudaraan yang kuat. Dan sosok yang membangun persatuan umat Islam yang luar biasa itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Sekolah ini adalah sekolah milik Nahdlatul Ulama, bukan terafiliasi tapi milik Nahdlatul Ulama. Kata Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, siapa yang mau berjuang di NU, siapa yang mau berjuang di NU, akan saya aku bersama keluarganya sebagai santriku, dan aku akan mendoakan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, jadi sekolah di sini ini bukan sekolah, ya semua bukan sekolah sembarangan. Tapi sekolah ini adalah milik NU, bukan terafiliasi. Para guru-guru semua, sekolah ini bukan sekolah terafiliasi, tapi ini adalah milik Nahdlatul Ulama. Panjenengan semua yang ngajar di sekolah ini, panjenengan semua bukan hanya yang ngajar, yang ada di administrasi, bahkan mungkin yang bagian bersih-bersih di sekolah ini dan sekolah Khadijah lainnya, karena semua adalah milik bukan terafiliasi. Sekolah ini milik Nahdlatul Ulama, maka insya Allah kita semua yang ada di dalam keluarga besar Khadijah, baik pendidikan maupun sosial, di antara pimpinan-pimpinan panti sosial sama, ini adalah milik Nahdlatul Ulama. Insya Allah seperti dawuhnya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan kita semua anak-anak yang sekolah di sini, para wali murid,
para wali murid yang menyekolahkan putra-putrinya di sini, santri-santri, para wali santri semua. Mudah-mudahan menjadi bagian yang diaku sebagai santrinya Hadratul Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, didoakan bersama keluarganya, mudah-mudahan bersama beliau masuk surganya Allah. Amin. Ada referensi ayat yang sangat sering saya nukil, Bunyai Masrurah guru kita juga sering menukil itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa itu akan masuk surganya Allah secara berombongan. Kita semua tentu ingin masuk surganya Allah, betul. Lalu kita mau ikut rombongan siapa? Kalau panjenengan di sekolah ini, bagian apapun, yang di panti asuhan, bagian apapun, anak-anak yang sekolah di sini dan keluarganya semua, ketika Hadratul Syekh masuk surganya Allah, mudah-mudahan kita bisa ikut rombongan beliau menuju surganya Allah. Allahumma amin. Nah, ini Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu masuk surganya Allah secara berombongan. Maka harus kita tanya pada diri kita, kita mau ikut rombongan siapa? Buku ini menjadi penting karena sekolah ini bukan terafiliasi, tapi sekolah ini adalah milik Nahdlatul Ulama. Al-Mafullah Kiai Abdul Wahab Turham memimpin pertama yayasan ini. Berikutnya setelah beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau sudah bahagia di sisi Allah. Semua amal yang sudah beliau dedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara, terutama untuk Khadijah, mudah-mudahan menjadi jariahnya beliau. Al-Fatihah. Setelah beliau wafat, waktu itu Bu Khofifah menteri tahun 99. Kemudian Menteri Agama waktu itu Kiai Tolha Hasan menelpon saya, Menteri Pemberdayaan Perempuan, merangkap Kepala BKKBN. Mudah-mudahan dari alumni Khadijah ada yang jadi menteri, amin. Ada juga yang jadi gubernur, amin. Ada juga yang jadi DPR dan pimpinan DPR, amin. Semua manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi waktu itu Kiai Tolha Hasan menelpon, Mbak Khofifah, tolong sampean jadi ketua Yayasan Khadijah. Saya enggak berani, terlalu jomplang jarak antara Al-Mafullah Kiai Abdul Wahab Turham dengan Khofifah. Dulu kita biasa panggil Ustadz Wahab. Ustadz Wahab selalu panggil saya Sakilah, gemuk. Jadi Khofifah waktu SMA lebih gemuk dari sekarang.
Maka beliau panggilnya Sakila dan selalu manggil Sakila. Gendut. Tidak ada yang berani. Tapi saya sebelum memberikan persetujuan diputuskan oleh pimpinan yayasan yang lain. Jadilah kemudian ketua yayasan kedua. Setelah itu kemudian karena tugas sebagai gubernur, saya minta ketua yayasannya dicari. Dan kemudian almarhumlah Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir menjadi ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Anu Khadijah yang ketiga kalinya. Ketika menjelang Ramadan beliau awal Januari beliau umroh. Tanggal 2 Januari beliau berangkat. Relatif beliau mengkomunikasikan selama perjalanan baik di Madinah maupun di Mekah. Beliau banyak mengkomunikasikan banyak hal dan beliau termasuk adalah yang saya minta untuk menjadi leading sector dari komunikasi, koordinasi dan setiap kegiatan bersama para masyayikh dunia. Kemudian kondur dari umroh saat perjalanan dari Malaysia ke Surabaya, beliau wafat di pesawat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya beliau diterima Allah. Mudah-mudahan khilafnya diampuni Allah. Dan beliau sudah berbahagia bersama Ustadz Wahab Turham. Bahagia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang terjadi kekosongan ketua yayasan. Tentu tidak bisa terlalu lama karena proses belajar mengajar pendidikan sosial ini harus di dalam satu ekosistem, sebuah orkestrasi yang memberikan harmoni di dalam perjuangan Yayasan Taman Pendidikan Sosial Anu Khadijah ini. Oleh karena itu, memang yayasan harus segera menyiapkan tim untuk bisa mendapatkan pimpinan yayasan yang baru, yang bisa menggerakkan semua roda pendidikan dan sosial di Yayasan Taman Pendidikan Sosial Anu Khadijah ini. Tidak mudah untuk bisa membawa mandat dari sebuah lembaga yang dimiliki kembali, bukan yang terafiliasi, yang dimiliki oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, seluruh jajaran pimpinan yayasan, seluruh kepala sekolah, seluruh guru, seluruh pimpinan panti, semuanya, saya mohon sambil kita berproses untuk bisa mendapatkan ketua yayasan yang baru, mohon panjenengan tetap meningkatkan pengabdian, layanan, dan semua proses pendidikan maupun sosial di Yayasan Khadijah ini. Jangan pernah ada yang kendur, jangan pernah ada yang merasa berkurang dedikasi dan intensitas pengabdiannya. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa ini lembaga bukan terafiliasi, tapi lembaga ini milik Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kalaupun ada Ustadz Wahab Turham Al-Maghfurlah, itu beliau hanya mengorkestrasi. Setelah beliau Khofifah Indar Parawansa hanya mengorkestrasi, hanya mengkonduktori. Setelah itu Al-Maghfurlah Profesor Ridwan Nasir hanya mengkonduktori. Ini bukan milik Khofifah,
bukan milik Ustadz Wahab, bukan milik Prof. Ridwan Nasir, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Nahdlatul Ulama. Luruskan kembali, kuatkan kembali, satukan kembali niat kita bahwa ini adalah lembaga yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, bukan terafiliasi. Oleh karena itu, harapan untuk bersama-sama Hadratus Syekh menuju surganya Allah. Seperti tadi ayat yang sudah kita baca bersama. Mudah-mudahan kembali kita semua diaku sebagai santrinya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan kita bersama-sama beliau menuju surganya Allah. Amin. Kemudian buku ini, apa yang menjadikan buku ini buku permulaan. Meskipun ini sebetulnya sudah 3 kali proses tashih, tapi ini masih akan dilengkapi dan dilengkapi. Salah satu yang akan dilengkapkan di dalam buku ini persoalan yang menurut saya sejarah yang penting tidak penting, tapi menjadi penting untuk membangun satu koneksitas bahwa Dr. Angka itu pendiri ITS. Dr. Angka pendiri ITS dulu adalah komisioner rumah sakit di Jombang. Itu adalah dokternya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kenapa itu perlu ditulis? Supaya ada koneksitas secara sosiologis, secara keilmuan dari keluarga besar ITS Surabaya. Bahwa pendiri ITS Dr. Angka itu punya keterpautan, bukan hanya keterpautan dengan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Banyak hal yang saya termasuk minta bukan hanya Indonesia. Kenapa sebetulnya Hadratus Syekh ini pemersatu umat Islam? Bukan hanya Indonesia tapi dunia. Karena Komite Hijaz yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah itu juga membawa surat dari Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari supaya makam Rasulullah Muhammad SAW tidak dibongkar. Jadi kalau anak-anak sekalian umroh sama keluarganya haji, maka ketika kita ke Raudhah berdesakan orang seluruh dunia ngantri untuk bisa sowan Rasulullah Muhammad SAW, maka sesungguhnya itu peran besar dari pendiri NU Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi anak-anak sekalian, sejarah-sejarah seperti ini kuatkan kembali ketika nanti yang kelas 12 yang sudah diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes. Selamat dan sukses anak-anakku, mudah-mudahan lancar pendidikannya, semuanya mulia dunia akhirat, amin. Ilmunya manfaat barokah. Yang sekarang sedang mengikuti UTB, pakai K apa enggak? UTBK. Yang sekarang sedang mengikuti UTBK, nah saya minta kepada guru-guru semua, sendiri maupun berjamaah, mendoakan panjenengan semua nak, mudah-mudahan diterima di program studi sesuai dengan yang dicita-citakan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan untuk bisa diterima di program studi yang dicita-citakan dan ilmunya manfaat barokah, amin. Para bapak ibu guru semua, tentu kita berterima kasih kepada wali murid, wali santri. Sampaikan salam hormat Bu Afifah kepada para wali murid dan para wali santri yang sudah memberikan kepercayaan putra-putrinya dititipkan, dididik, dikuatkan keilmuannya, dikuatkan karakternya, diisi proses kehidupan duniawi ukhrawinya, dan tentu kita berharap semua akan berkarakter akhlakul karimah, amin. Ada Syekh Afifuddin Al-Jailani yang dulu pernah ke sini, insya Allah besok tanggal 30, baru pagi ini Bu Nyai Masuro kami dapat konfirmasi, insya Allah tanggal 30 beliau rawuh di acara muslimat nanti, Harla Muslimat nggih, insya Allah bersama Halal Bihalal. Selalu beliau tiap Jumat, lebih dari 15 tahun, kalau mboten Syekh Afifuddin.
Jadi kalau sekarang itu handphone saya dibuka tiap Jumat, kira-kira 15 tahunan. Perasaan saya beliau tidak pernah lupa, tiap Jumat selalu menyampaikan pesan-pesannya itu tiap Jumat. Apa judulnya? Dini akhlaki. Syaifuddin Al-Jailani selalu berpesan dini akhlaki, agamaku akhlakku. My religion, my morality. My religion, my morality. Itu kalau dilihat di handphone saya tiap Jumat, pesannya itu dini akhlaki, my morality, my religion, atau dibalik, my religion, my morality. Selalu beliau mencoba memadupadankan, menyatukan bahwa agamaku akhlakku. Akhlak kita menunjukkan kemuliaan, keutamaan dari agama yang kita anut. Nah, itu yang insya Allah nanti tanggal 30 beliau akan hadir kembali, karena memang beliau sesungguhnya punya keinginan tiap 2 bulan sekali akan hadir di Provinsi Jawa Timur. Apa bedanya antara rawuh langsung dengan rawuh secara virtual? Saya rasa ada keberkahan yang kekuatannya berbeda. Ketika beliau hadir secara langsung, memberikan doa secara langsung, memberikan tausiah secara langsung, rasanya ada kekuatan yang berbeda yang bisa kita terima dari seorang cicit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirra, yang juga pemangku dari area Al-Qadiriyah yang ada di Baghdad. Jadi area Al-Qadiriyah itu adalah area di mana ada dapur umum. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah 900 tahun sejak beliau masih sugeng, itu beliau memberikan makanan bergizi pada masyarakat Baghdad 900 tahun yang lalu sampai hari ini. Kebetulan waktu itu saya bersama Bunyai Mas Suro berkesempatan ke sana, kita ke dapur, dan dapur sehatnya itu mungkin 2 kali ini dapurnya, belum gudangnya. Orang ngantri dari mana-mana tiap jam 10 pagi dan jam 5 sore. Makanan itu menurut saya bukan standar untuk 1 orang, tapi standar menurut saya untuk 1 keluarga. Bu Lili waktu itu juga ke sana. Jadi saya kebetulan diberi kesempatan ikut madai nasi, madai sayur, madai lauk. Mereka bukan bawa panci begini, bawa tempat cat itu, gede. Nasi, setelah nasi tempat panci besar, setelah itu sayur, setelah itu ikan, lauk. Jadi mereka masing-masing bawa 3 panci besar. Apa yang ingin saya sampaikan, di sekitar Khadijah ini usahakan jangan ada yang kelaparan. Saya minta tolong dari pengurus yayasan bisa melakukan, ya kita bukan melakukan survei kayak gitu, tapi panjenengan coba keliling untuk mengenali di lingkungan Yayasan Khadijah, usahakan jangan ada orang yang kelaparan. Kalau saya sebut Yayasan Khadijah bukan hanya di sini, yang Candi Lempung, yang Rungkut, yang mana saja, termasuk yang berdekatan dengan panti-panti asuhan kita. Pastikan di sekitar kita tidak ada orang yang lapar. Apa yang bisa kita lakukan? Kita semua bisa melakukan. Apakah panjenengan semua berbagi? Yang ini dilakukan oleh Muslimat Nganjuk. Muslimat Nganjuk itu punya program Muslimat Mustika Mesem. Muslimat NU mengentaskan kemiskinan ekstrim. Mereka cuma bergantian saja memberikan rantangan, karena ada nasi, ada sayur, ada lauk. Insya Allah kalau kita melakukan itu, semua akan diberi kemampuan. Termasuk kalau ada pegawai-pegawai kita, saya minta tolong diinformasikan ke saya, jikalau di antara mereka ada yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makannya. Sedekah itu berat. Sedekah itu berat. Kecuali bagi mereka yang oleh Allah sudah dibukakan pintu hatinya untuk membangun kesolehan sosial. Maka Quran menyebut begini,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Qur'annya yang bilang sedekah itu berat. Ya Allah, jikalau Engkau tambahkan aku umur sedikit saja, maka aku akan sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Ya Allah, jikalau panjenengan paring tambahan umur sekedik kemawon dalam badhe sedekah. Betapa sedekah itu berat. Betapa sedekah itu berat. Oleh karena itu kalau ada di antara Bapak Ibu, anak-anak sekalian mungkin sudah jauh sekali zamannya. Dulu ada sinetron yang memberikan gambaran ada sebuah keluarga yang kebetulan istrinya, istri dari si bapak ini yang kategori jitoke niki jero banget alias medit. Suatu saat si ibu ini sama anaknya keliling kampung, dibungkusi semua hartanya dibungkusi, dia keliling kampung, dia ke sana, yang mau dibagi hartanya enggak mau. Untuk apa? Besok mau kiamat. Dia keliling lagi ke sana, yang mau dibagi hartanya pun menolak. Untuk apa? Terima, karena besok mau kiamat. Nah, kemudian dia keliling lagi ke sana, mau. Dikasih hartanya mau, bahagialah si ibu dan anaknya. Pulang dia kebetulan sama suaminya, ketemu dia di depan rumah. Kenapa mama kelihatan bahagia sekali? Oh, bagaimana enggak bahagia? Semua harta kita sudah kita bagi habis ke masyarakat karena besok mau kiamat. Lalu bapaknya bilang, Mama, baru saja ada pengumuman besok tidak jadi kiamat. Coba, baru saja ada pengumuman bahwa besok tidak jadi kiamat. Betapa orang itu kemudian tergerak sedekah ketika sudah ada warning bahwa ini sudah mau kiamat. Oleh karena itu, Qur'annya menyebutkan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Ya Allah, jikalau panjenengan paring kesempatan saya umur tambah sedikit saja, maka saya akan sedekah. Ini yang saya ingin matur panjenengan sudah luar biasa, panti-panti sosial luar biasa, tapi siapa tahu di sekitar panti kita itu ada yang masih kesulitan makan. Di sekitar yayasan pendidikan kita masih ada yang kesulitan makan. Atau bahkan mungkin di dalam ada yang bagian-bagian cleaning service, ada yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan makannya. Jadi saya minta tolong ini menjadi bagian penting untuk saling menguatkan kesolehan sosial, diawali dari Syawal 1446 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, masuki bulan Syawal ini tentu Wahifa secara resmi ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan, yang di luar dengar ya. Mereka tahu bahwa ini sudah mau selesai. Mudah-mudahan semua ibadah puasa kita diterima Allah. Mudah-mudahan semua tarawih kita diterima Allah. Mudah-mudahan tadarus kita diterima Allah. Mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah. Mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan tahun depan. Semua dalam keadaan sehat. Fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini buku saya akan bagikan, ada berapa ya? Enggak banyak. 33. Boleh bukan karena apa, tapi mungkin pesan untuk yang sudah diterima
di perguruan tinggi negeri yang tanpa batas. Boleh berdiri nak? Mayan berdiri, nanti Bu Iva akan bagi bukunya. Tapi untuk guru-guru insya Allah saya akan kasih semuanya. Setelah saya besok lusa akan ke Jakarta, pulang insya Allah udah selesai bukunya. Monggo. Boleh ke depan sendiri sekarang. Mbak Lulu. Ayo, yang di belakang ayo nak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Enggak apa-apa ya. Alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Ja'allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Boleh yang di belakangnya itu langsung berdiri nak, bukunya cukup. Monggo nak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke kanan kiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh diteruskan, tapi saya akan menutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu